Kita romannya pada betah banget hidup. Ini ada di sini romannya kagak mau mati ini orang. Saya berani ngomong begitu yang pertama karena ayat Al-Qur'annya Allah sendiri yang bilang qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kau hendak menghindar darinya. Jadi Allah yang tahu speknya kita, Allah tahu kita ini memang kagak ada yang pengen mati. Dan faktanya kalau ada yang sakit itu berobat supaya jangan mati. Yang ketiga, kalau doa itu selalu doanya panjang umur. Kan harus orang minta panjang umur berarti kagak mau mati. Dan saking kagak mau matinya manusia, itu semua lapisan rata-rata doanya selain minta rezeki, minta panjang umur. Dan ketika minta panjang umur, dia tidak mempertimbangkan resiko yang harus ditanggung. Kalau umurnya panjang. Iya, kalau umurnya dipanjangin, coba bayangkan. Kan yang minta panjang umur kan nggak kudu-kudu orang muda. Kalau orang muda sih minta panjang umur, harapan masih panjang. Masih banyak agenda dan cita-cita. Lah kalau aki-aki mana nenek minta panjang umur mau ngapain? Mau kemana? Coba kalau diterima doanya dikasih umur 200 tahun, apa enggak repot ya? Yang kongkong masih apa temannya pada mati semua. Kira-kira begitu. Maka dia hidup sepi di tengah keramaian, udah kayak lagunya Pampers itu. Pampers ya. Asik. Gimana tuh? Bisa bear. Pampers. Tuh. Itu termasuk kalau mau mati tuh ngopi mulu. Masya Allah. Itu doanya tuh semua aki-aki nenek-nenek datang cucunya saat pulang selalu doain kong ya, doain nyaya supaya panjang umur gitu ditanya. Karena gue mau mati namanya. Dan yang minta panjang umur juga nggak kudu-kudu orang kaya. Kalau orang kaya minta panjang umur saya nggak ngenes-ngenes amat. Lah orang datang susah mana ngontrak. Lah mintanya panjang umur. Coba dah kalau dikasih di ijabah doanya panjang umur, kan kebelangsangnya makin lama. Tapi dasar manusia kita nawain diri kita sendiri sebenarnya kalau kita pikir-pikir, coba aja dah kelakuan kita. Cuman apakah kita nggak boleh minta panjang umur? Boleh, boleh. Kita ini minta panjang umur bukan berarti kagak mau mati sebenarnya. Kalau orang beriman itu ada pertimbangan. Kalau umur panjang kali-kali aja amalnya, mudah-mudahan amalnya makin banyak, semakin luas waktu kesempatan bertobat, ibadah makin bagus. Begitu mati, beres. Kalau cita-citanya itu mah bagus Pak. Cuman kalau cita panjang mau pengen jalan-jalan mulu mah salah. Ngayak mulu musola samping rumah nggak pernah disabat, masjid nggak pernah masuk, hanya masuknya nunggu mati dimasukin. Parah itu. Yang kayak gini panjang umur percuma ngeribetin. Boleh minta panjang umur, boleh. Niatnya untuk Allahumma tawwil a'marona fi ta'atik, kan ada doanya. Minta panjang umur di dalam ibadah. Makanya ada doa lain, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ketika kematian itu tiba, ya sesungguhnya itu bagi orang-orang beriman, kata Nabi, berarti orang itu telah lepas dari segala persoalan dan beban-beban kehidupan dunia. Kenapa? Dari hadis ini kita lihat memang ternyata hidup ini kan memang beban. Hidup ini persoalan. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala. Kalau orang yang paham betul ini, memahami betul hidup itu, ya nggak mau, nggak pengen lama-lama Pak. Itu. Namanya hidup di dunia. Cuman kan kita juga bilang
Iya, kita mah orang susah banyak masalah, orang kaya mah kagak. Kata orang susah. Orang kaya masalahnya lebih banyak. Dengan dikira orang kaya nggak punya masalah. Romannya ente susah, merasa susah milik ente. Enggak, susah milik semua orang. Betul? Betul. Ini kabar gembira buat orang susah. Menghibur diri. Hidup orang susah. Itu namanya hidup mah susah. Apa yang kagak susah coba hidup? Dan urusan-urusan kita kagak pernah selesai. Tapi begitu mati selesai tuh urusan tuh. Udah nggak mikirin kreditan. Udah nggak mikirin besok mau lebaran pakai baju apa, enggak, udah habis. Engkong udah nggak ribetin sama cucu, udah habis semua. Kalau masih hidup mah Pak, orang hidup semua pasti punya urusan. Nggak ada yang nggak punya urusan orang hidup mah. Kayak kita bilang anak muda urusannya urusan sekolah, urusan kuliah, habis itu urusan kerja, urusan juga urusan kawin, habis kawin urusan Anak. bikin rumah, bini lahir urusan anak lagi di sekolahin urusan lagi, sampai gede kemudian kita ngawinin, udah selesai belum, bikin rumah lagi aja. Jadi masalah kontrakan 10 pintu karena nggak bisa bikin rumah, aja diambil satu kontrakan dipatin, tinggal 9 yang bayar. Kali bikin rumah selesai itu urusan cucu lahir, masalah lagi, nggak ada habisnya hidup mah. Maka begitu mati kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya ila rahmatillah. Mudah-mudahan almarhumah sudah disambut oleh Allah dengan rahmat. Dan kita mudah-mudahan kita juga Allah pelihara iman kita, Allah kekalkan hidayahnya buat kita, dan kita mati dalam keadaan beriman. Sedangkan al-mustarah itu kata Nabi al-abdul fajir, manusia yang durhaka ketika dia mati yastarih minhul ibad wal bilad wal asjar wad dawab. Ketika dia mati, orang seluruh makhluk ini kegirangan. Girang itu tetangganya girang, orang brengsek mati. Alhamdulillah mampus juga aman dah kampung kita. Ayo aja brengsek benar. Narapan aja hilang karena brengsek. Alai tetangganya marah pelit, mana kikir, medit, korek, wahil, patah gunung, butut, gasir. Bisanya flexing, pamer, bikin orang meriang mulu. Pas jemati, alhamdulillah, mampus juga si pelit begitu. Apalagi ini aja jahat, kejam, ngerusak lingkungan, merusak kedamaian. Maka begitu dia mati, orang merasa lega. Ada yang begitu? Ada? Mudah-mudahan bukan kita. Ini salah satu tanda apa namanya almarhumah meninggal. Ini nggak ada yang gembira. Kalau gembira mah susah ngundang tahlil. Ini kan banyak yang tahlil, banyak yang hadir, itu berarti ikut berduka bersama dengan sahibul musibah. Ini buah dari kebaikan yang mungkin beliau sudah pernah lakukan, dan kerabat, tetangga, handetolan merasakan kebaikannya. Dan begitu ada yang meninggal di antara kita orang baik, pasti ada yang kehilangan. Sementara almarhum lepas sudah dari segala beban, yang ditinggalkan yang punya beban. Tapi ada juga yang meninggal digirangin sama anaknya, ada. Warisan. Ada. Makanya kita kudu baik-baik dalam hidup. Mudah-mudahan saat kita mati banyak yang menangisi, banyak yang kehilangan. Karena dari filosofi kehidupan, begitu lahir kita menangis karena akan menghadapi beban. Begitu kita mati kita tertawa, sementara orang yang ditinggal menangis. Ini berbeda terbalik. Ketika kita lahir kitanya nangis, orang di sekitar kita tertawa kegirangan. Tapi begitu kita meninggal, kitanya tertawa, orang-orang menangis. Itu baru sukses hidup kita. Maka poin penting dari sebuah kematian itu, pertama peringatan buat kita bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya mati.
Dan tidak perlu kita takutkan mati, tapi yang perlu kita persiapkan adalah apa yang harus kita bawa untuk menghadapi kehidupan sesudah mati. Ketika orang berpikir untuk kehidupan sesudah mati, itulah yang akan menuntun dia untuk baik-baik berperilaku dalam hidup. Makanya itu dikatakan kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Apalagi kemudian kita orang beriman, kan rukun iman kita di antara yang terpenting dari rukun iman itu ada kehidupan sesudah mati. Dan kehidupan sesudah mati sangat ditentukan dengan perilaku kita saat kita hidup ini. Maka orang-orang yang selalu ingat mati, biasanya kalau saya ngasih ibarat itu persis kayak mobil remnya pakem. Kalau mobil remnya pakem, biar kata odong-odong, kalau remnya pakem aman jalannya. Itu dia menarik gas jejak berapa juga aja udah penghitungan remnya pakem. Coba yang remnya dol mah nyelonong aja. Coba kira-kira nih ada mobil di sini Mercy remnya blong, ada odong-odong remnya pakem. Coba kira-kira pilih mana? Mercy. Remnya dandanin dulu. Perlu Mercy, remnya dandanin. Masih ada yang jawab odong-odong. Betah banget yang odong-odong. Keliling RT. Remnya kita dandanin. Itulah makanya ada pengajian, ada peringatan demi peringatan, siap diperingati. Itu dalam rangka memperbaiki diri kita untuk menghadapi mati. Kita kalau nggak percaya dengan kehidupan sesudah mati, ngapain kita capek-capek begini? Lagi tidur enak-enak suruh sembahyang. Orang-orang para gegaras nggak ada wayanya kita suruh puasa sebulan. Kalau bukan karena kita percaya ada kehidupan sesudah mati dan mengharapkan kebaikan dan rahmat sudah mati, buat apa kita mati-matian bersusah payah bermujahadah? Maka karena kita percaya dengan itulah, itu menjadi rem kita, menjadi nasihat bagi kita. Dalam riwayat dikatakan Ammar bin Yasir itu mengucapkan 3 poin penting yang beliau sampaikan, bahwa kafa bil mauti wa'iza, wa kafa bil yaqini ghinan, wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagimu bahwa kita semua pasti bakal mati. Yang kedua, cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan yang tak ternilai. Dan yang ketiga, cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi menjadikan kesibukan kita di dunia ini dengan ibadah, karena orang percaya akan balasan sesudah mati. Kalau orang-orang yang tidak mau ibadah itu kan alasan cuma karena urusan dunia melulu, Pak. Bukan nggak tahu hukum yang namanya kewajiban, ibadah itu wajib, sholat itu wajib. Jangan ditanya ustad, hukum sholat wajib mah, no, nya kata sembahyang tanya. Tahu nggak dia sholat itu wajib? Tahu. Jangan tanya yang namanya hukumnya zina, nanya sama kiai. Jablainya tanya. Tahu. Tapi karena terlalu fokus dengan kesibukan dunia, dan itu sama sekali tidak ada pikiran dan orientasi kehidupan sesudah mati, tidak ada yang namanya fikir akhirat, maka tidak ada kerja akhirat. Yang ada hanya kerja dunia melulu. Mau tidur mikirin gegaras, bangun tidur pikirannya gegaras. Itu kan Pak yang bikin hidup jadi serba rungsep kalau orang Betawi bilang. Maka gak ada nyaman-nyaman. Ya karena kan dunia ini kita semakin kejam juga semakin repot, Pak. Dan kesibukan dunia memang gak ada ujungnya. Makanya kalau mau bilang ntar aja pensiun baru ngaji, ya kayak gitu, ngaji nunggu pensiun. Itu gak alasannya, kakinya pada meluang, ada aja. Meluang. Tahu meluang? Ngilu. Ada aja alasannya. Baru dianggap kita usaha untuk akhirat dan kerja dengan cara mujahadah, bersungguh-sungguh di tengah kesibukan dunia, karena kita punya tanggung jawab keluarga umpama. Kita tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah. Dan bahkan apa yang kita lakukan walaupun sifatnya dunia,
kita bisa robah itu orientasinya menjadi akhirat, menjadi ibadah. Makan tuh perkara mubah, tapi bagi orang yang memang mengerti dan paham maknanya hidup itu untuk ibadah, makan pun dia niatkan buat ibadah, bukan sekedar makan. Kebo juga makan. Kan masih punya beda kita sama kebo, masa kita sama kebo sama. Kebo makan, habis makan kenyang, jederung, jeung gayeman. Ada lakinya datang dia kawin. Gitu. Ya, begitu lagi udah bolak balik begitu. Wah, apa bedanya kita mau kebo, Pak? Kalau otak cuma mikirin gegaras doang itu. Beda kita makan karena kita niatin supaya badan ini sehat, ya, bisa melaksanakan kewajiban. Maka makan pun bisa berarti Ibadah. Itu disebut dengan wakafa bil ibadah di syugla. Cukuplah bagi orang beriman ibadah itu menjadi kesibukan utama, bukan kesibukan dunia melupakan kita dari ibadah. Emang gak ingat mati kita. Apalagi urusan banda dikumpulin mulu dipakai kagak. Kan bikin sengsara, nyampe-nyampe aja hidup di budak kita ngurusin banda mulu. Capek dicari sungsang sumbel tungkir balik kaki buat pala buat kaki, siang banting bola malam banting bini. Dipakai kaki. Panglima Begitu mati langsung berpindah bandanya. Nggak jadi milik dia, milik ahli waris. Iya kalau ahli pada bener. Bapaknya yang punya senang-senang aja tahan-tahan, nah ahli waris makan dapat, gue jualin aja udah. Penapok kita. Lagi kalau ini kita semuanya cuma mikirin buat kita dan kesenangan keluarga kita. Cari Pak, ke ujung langit itu banda, silakan kalau puas, nggak bakalan ketemu. Jangan bilang orang bandanya banyak itu kaya. Bukan, orang kaya bukan yang bandanya banyak. Orang kaya itu orang yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan dunianya, itu baru dia kaya. Kalau masih ambisi dengan dunia, belum. Namanya fakir. Kalau kaya itu ghaniyun an, ghaniyun an ay la yahtaju. Ghaniyun anil mal, la yahtaju lal mal. Sudah, yang ada aja tinggal cukup, enggak butuh yang lain. Sudah baru kaya. Kata orang susah, kita ini udah kaya Pak, punya mobil. Katanya kagak punya mobil. Padahal saya yang punya mobil, kepengen mobil saya dari Honda Civic itu pengen ganti menjadi BMW yang terbaru, yang 3M. Otak saya, kata saya yang punya motor udah pada oblah. Enak sama naiknya motor, naik mobil turun mobil. Iya kata dia udah hebat banget kita. Tapi kita nggak ngeliat dia motornya, dia kelihatan sono. Tuh ambisi dunia bener kayak begitu. Nah saya mau udah bosan lah tidur di duit. Jadi jangan pirang nih namanya bikin punya duit itu hidup kita senang Pak. Udah biasa tidur di duit. Duitnya saya taruh di bawah bantal. Mau berapa ya? Tidur di bawah bantal, duitnya tidur di atas duit. Mau cepet kayak gitu. Oh mana bapak sombong amat Ustaz. Tapi gue sering tidur di atas duit. Nenek kita sering. Iya. Nggak akan puas kata Nabi. Kalaulah laukana libni Adam ya. Kalau ibnu Adam itu memiliki 2 lembah minal mal, jadi 2 kebun banda berupa emas, dia pengen labtago salisan, pengen 3 dan seterusnya, dan itu tidak akan pernah cukup sebelum mulutnya dijejelin tanah. Ambisi-ambisi dunia inilah yang mengaburkan kita dari jalan yang benar tadi. Makanya selalu kita diajari untuk minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal sehari diulang itu permintaan kita agar dikekalkan di jalan hidayah Allah Subhanahu. Makanya kita ini hadir di tempat kematian ini menjadi peringatan sekaligus buat kita bahwa pada giliran dekat mati kita pun akan mati, dan apa yang kita persiapkan. Dan asal kita tahu Pak, orang yang udah pada mati itu informasi Allah dari Al-Quran selalu pengen balik ke dunia.
Bahkan ketika ajal nyampe, Israel nyampe, itu jeritan orang yang sedang ihtidor itu mintanya kan minta ditunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau ditanya mau ngapain ente, minta ditunda. Fa as-saddaqo, saya mau sedekah dulu. Wa aku minas sholihin, dan saya mau ibadah. Minta begitu. Atau di ayat lain ketika Allah firmankan hatta idza ja'ahum mautu qala rabbirji'un, gitu ya. Ya Tuhan, kembalikan aku ke Jombang. Irji'uni ila Jombang. Balikin dulu ya Allah ke Jombang. Itu kuburan nih. Minta balik. No. Makanya kan Imam Ghazali, ente kalau pusing-pusing nggak usah ke puncak, ke kuburan. No. Tanya orang kuburan, ente kalau hidup lagi kira-kira mau ngapain? Jawabannya pasti Bang, mau ibadah. Jadi kita boleh pusing kalau kita ketinggalan ibadah, boleh sedih ketinggalan ibadah. Gak usah pusing kalau ketinggalan kekayaan mah. Gak usah pusing kalau kita kalah dan persaingan dunia mah. Kita mesti pusing karena kita kekurangan ibadah. Pokoknya kalau nggak kebagian sembako ngenes. Tapi ketinggalan sholat jamaah mah nggak ada ngenes-ngenes. Allah. Itu minta dibalikin Rabbi dijauh ngapain? La'alli an a'mala sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu waktu saya hidup saya tinggalin. Itu Pak permintaannya. Orang yang udah mati tuh di kuburan, tanya lah, nggak percaya. Belum pernah di dialog mau kuburan. Sesekali Pak lakukan itu. Datang di tengah malam yang sepi ke kuburan, ajak ngomong tuh kuburan, ntar ada suara di kuping Bapak. Dan itu Allah yang bilang itu di Quran begitu ayatnya. Tapi Allah jawab, kalla, tidak sekali-kali. Nggak bakalan bisa balik Pak. Udah nggak ada. Makanya ada penyesalan tanpa ujung tuh di situ. Dan Allah lanjutkan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat begitu pengen dibalikin supaya bisa ibadah. Itu mah kata-kata yang dulu waktu masih hidup gak pernah diomongin. Pernah dia ngomong. Dulu main bola mulu. Kakinya ke batang patah. Apa mintanya sama Allah? Ya Allah, sembuhkanlah kakiku ya Allah. Ntar kalau udah baik saya berhenti main bola, saya mau ngaji aja, mau ngaji. Ya, begitu udah baik, main aja lagi. Goroh. Gitu. Ada kayak begitu. Goroh. Orang tiba-tiba sakit nguyung, kagak baik-baik, sampai kurus, sampai di atas balai. Apa yang ya Allah? Sembuhkan ya Allah. Pokoknya besok udah nggak mancing-mancing lagi dah. Orang punya mancing mulu kan kesambet sono. Sakit dia. Itu sakitnya mintanya apa? Minta sembuh. Ntar kalau udah sembuh udah nggak mau ke empang-empang lagi, udah nggak mau ke laut, mau ngaji aja udah mau ngaji. Ya begitu baik, nyewa aja. Joran lagi dipegang. Makanya udah dibilang sama Allah ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah omongan gua udah denger dulu. Lagu lama lu gitu. Lagu lama itu mah omdo. Nah, itu tidak akan berulang. Maka inilah kesempatan kita satu-satunya sekarang. Harus diisi hidup itu dengan ibadah, karena kita akan menghadapi kehidupan sesudah mati. Maka itu penting membangun orientasi yang jelas dalam hidup. Hidup kita bukan untuk di dunia, hidup kita buat kehidupan sesudah mati. Jadikan bekal ini, perbanyak bekal. Kan salah satu unsur orang bertakwa itu kan apa namanya? Imam Ali kan sebut yang pertama al-khauf minal jalil, yang kedua al-amalu bitanzil, ketiga ar-ridho bil qalil, yang keempat al-isti'dad liyaumir rahil, menjadikan hidup itu sebagai persiapan kita untuk menghadapi kehidupan sesudah mati. Itu baru orientasi hidup yang benar. Makanya ada riwayat dalam kitab yang kecil, kitab Nasuhil Ibad itu ada bunyinya begitu tuh, man kanat niyatuhud dunya
Siapa orang yang hidupnya ini targetnya hanya dunia, orientasinya dunia, fikirnya dunia, kerjanya dunia. Kalau urusan dunia udah usuk-usuk dari situ dah tuh. Pokoknya apa aja otaknya dunia mulu. Maka akibatnya ada 3 yang buruk akan berlaku sama dia. Yang pertama, farraqallahu amroh. Allah akan bikin berantakan segala urusan. Pokoknya dibikin repot semua urusan. Gak ada beres-beresnya Pak. Udah kita kan ngalamin Pak, hidup memang gak ada beresnya. Beresnya hidup tuh mati. Urusan kita di dunia beresnya mati. Cuman bukan berarti beres juga. Artinya sudah selesai ambisi kita, tinggal terima balasan. Iya, kalau hidup kita baik, balasannya baik. Lah kalau kagak sempat berbuat baik, ngurusin dunia melulu, apa yang kita mau harap kalau udah mati? Repot lagi, Pak. Lebih repot lagi urusan, lebih parah. Di dunia kita susah masih bisa tolong sama RT. Jadi kita susah minta tolong sama siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran nempel di biji matanya. Pokoknya hidupnya selalu bayang-bayangi oleh ketakutan akan jatuh fakir. Kalau orang kaya takut fakir, rada pantesan dikit, emang kagak biasa susah. Orang udah pikir dunia, biar susah pun takut banget pas susah. Padahal mah udah kebal sama susah, tapi selalu aja takut banget sama susah. Padahal dia dijalanin. Makanya dia diseksa sendiri yang ambisinya, akan diseksa sendiri dengan ambisinya. Belum ada Pak balasan di akhirat. Di dunia udah ngerasain susah, dibayang-bayangi oleh rasa takut jatuh susah. Makanya jangan heran kalau orang kaya pelit. Mengapa? Takut susah. Ya takut susah. Enak aja duit bagi orang gue nyari setengah mati. Kalau susah gak ada yang nolongin gua. Tuh takut susah lagi dia. Sudah susah mah. Alasannya banyak banget. Padahal makanya kalau pakai orientasi akhirat, jangan nunggu kaya kalau mau bersedekah. Sedekah dulu ente baru kaya. Jangan dibalik, kita udah kaya sedekah, lu susah aja pelit gimana kaya. Yang ketiga, ini yang parah nih, ya parah juga ini. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan dapat dari nasibnya di dunia ini kecuali sesuai garis yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia mau pergi ke ujung bukit pun, gunung sekalipun, nyilam ke 7 lautan, kagak bakalan Pak. Yang namanya pendapatan rezekinya lebih dari yang sudah digariskan oleh Allah. Segitu-gitunya, ya udah segitu-gitunya. Emang hidupnya gak jauh dari urat, gak ada bonus sama dia, gak ada yang namanya reward, gak ada yang disebut dengan rizkun mau'ud, gak dapet. Karena rizkun mau'ud itu hanya berlaku untuk hamba-hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Itu rizkun mau'ud namanya, rizki khusus, reward yang dijanjikan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Dia karena lupa dengan ibadah, hidupnya orientasinya dunia, dia akan pernah dapat lebih dari apa yang sudah digariskan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, wa man kanat niyatul akhirah jamma'allahu syamlah. Allah akan bikin rempuk semua urusan. Allah akan beresin semua persoalan-persoalan. Itu yang Nabi sabdakan dalam riwayat hadis yang cukup panjang, redaksinya pendek-pendek. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga segala kewajibanmu kepada Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, perhatikan garis-garis larangannya, maka kau akan dapat ya Allah sebagai penolongmu dalam segala kesulitan-kesulitan. Akan dibikin rempuk semua urusannya. Bininya yang tadinya rewel jadi kalem, lakinya yang ngancleng mulu jadi betah di rumah, anaknya yang sableng jadi anak yang soleh. Bisa nggak? Bisa nggak? Asal laki bini orientasinya ke akhirat, bukan cuma di dunia. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan rasa kaya di dalam hati. Mungkin secara materi dia nggak kaya, tapi Allah berikan rasa puas, lapang, senang di dalam hati. Itminanul qalbi, rohatul bal.
tenang hatinya, lapang pikirannya, jembar dia punya pikiran. Nggak kucel aja mukanya, ngapain lu itu sumpah bener romannya. Ada orang yang mukanya dilihat ribet banget kita lihat. Sumpah bener. Ini nih. Jadi walaupun mungkin secara materi nggak kaya, tapi Allah berikan kaya dalam hati, karena isi hatinya berupa keyakinan. Sehingga ketika dapat nikmat dia bisa bersyukur sekecil apapun, dan ketika mendapat musibah seberat apapun dia bisa bersabar. Itu kan hati yang baik. Yang ketiga, wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimatun anha. Dunia kalau udah datang sama dia, datangnya maksa. Maksa. Kan ada orang rezekinya sebulan cuma cukup 20 hari, ada nggak? Ada. Yang 10 hari utang pinjem, gali lubang, tutup lubang, belangsak. ASN. Masa ASN sih. Ojek lain, Ngomong ASN. mati lain, aduh, ngojek lain, segala macam. Kagak cukup juga ada. Ada yang rezekinya ngalir aja, ngalir yang ada aja belum habis udah datang lagi yang baru ada. Itu. Masya Allah. Amplop minggu kemarin belum saya buka. Sebagian udah dapat 2 ini. Oh, ya. Belum dibuka. Jangankan dipakai, dibuka aja. Ustadz begitu tuh nasibnya, coba lihat. Anak mah lahirmu kerjaan mana gak jelas. Ini udah gunting lagi aja. Kerjaan kagak jelas. Bakal nambah bini. Insyaallah. Sampai di kampung juga sama apa itu. Ustadz tuh. Sekarang ini tahlil baru digarik, nyon mati lagi. Nyambung. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas ya. Paham? Paham. Paham udah dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.